Halo semuanya, selamat pagi, selamat bertemu dengan Learn Law bersama Salman di sini menjadi pematerikan pada video ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia hukum yaitu transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Nah, di sini mungkin audiens sudah mengetahui apa arti hukum, apa itu hukum perdata. Namun saya di sini akan menjelaskan dasar dari hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum adalah cerminan peradaban hukum perdata. Khususnya hukum perikatan adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejarah. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan penidaan penggolongan penduduk sebagaimana pasal 131 JO, pasal 163 Indices Start Gelling, serta melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak berhenti. KUHP Perdata mengatur berbagai hal yang mengenai perikatan baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antar kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata Indonesia meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Tentunya ada sisi negatif, yaitu hukum perikatan yang out of the date menciptakan resiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan peringkatan baru seperti e-commerce, badan hukum. Perlindungan data pribadi dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dan kerangka hukum lama. Tentu banyak sekali tantangan yang terjadi, seperti yang pertama, ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien. Yang kedua, ada kesenjangan sosial. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah. Yang ketiga, harmonisasi hukum perdata adat. Yang keempat, sinkronisasi peraturan lintas bidang. Yang kelima, perlindungan hak anak dan perempuan. Hingga ada isu krusial yang terjadi mengenai hukum perdata. Yang pertama, pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk berintegritas prinsip-prinsip hukum kontras internasional seperti yang terdapat dalam UDIDROIT Principle of International Governmental Contract atau bisa dipanggil UPIC. Yang kedua adalah akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terkomodasi dan tersinkronkan karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan kepanjangan tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, dan haram. Kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat.